Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Penjelasan tentang penggantian lafaz-lafaznya ilmu gadinto yang mengalami pergeseran makna. Ketahuilah Jepun Imam Ghazali, penyelewengan nama-nama ilmu yang semula itu ilmu mahmud, ilmu yang terpuji, digeser maknanya kepada makna-makna yang tidak sesuai dengan makna yang diinginkan oleh para salafus soleh dan ulama-ulama di abad-abad awal. Dan itu ada 5 ilmu lafaz yang menurut Imam Ghazali sudah melenceng dari makna yang sesungguhnya. Nah, apaan selema gadinto? Sepertama fikih. Jadi kita mengenal ilmu fikih itu adalah ilmu halal haram, wajib, sunnat, makruh, mubah. Makna fikih hari ini, padahal makna fikih yang sesungguhnya tidak seperti itu. Maka jadilah hati itu pergi, tapi fungsi ateh tergeser Jepun Imam Ghazali. Karena ilmu-ilmu yang dulunya punya makna terpuji mungkin sudah bergeser maknanya menjadi makna yang tercela, dan itu sudah menjadi umum, dan yang umum itu dianggap sudah benar. Yang pertama, lafaz yang pertama, makna fikih itu sekarang Jepun Imam Ghazali dikhususkan kepada pengetahuan tentang cabang-cabang, tentang furu', dan memperbanyak percakapan, tapi berdebat di soal itunya, arapami oleh arapami lo genging, dan menghafalkan teks-teks yang berhubungan dengan itu. Hari ini Jepun Imam Ghazali, orang yang mendalami ilmu seperti itu dan banyak menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu semacam itu, dikatakan orang itu lebih ahli dalam hal fikih. Pengertian bahwa saya maksud fikih nikah, ilmu yang sesungguhnya membahas bagaimana jalan menuju akhirat, ilmu yang membahas bagaimana mengetahui detail-detailnya penyakit hati, ilmu yang membahas tentang bagaimana hal-hal yang merusak perbuatan, yang merusak ibadah. Ini fikih. Dan yang menunjukkan kepada pengertian yang semacam itu kebun Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah 102. Tidaklah patut orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Kebun Allah. Mengapa kebun Allah? Mengapa satu golongan di antara mereka itu tidak pergi untuk memahami agama secara dalam dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka manakala telah kembali kepada kaum mereka. Jadi ilmu bagaimana mun kita paham membuat kita semakin terperingati oleh ilmu itu dan membuat kita semakin takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa membuat cabang-cabang ilmu bahas tentang bab tolak misalnya. Fikih yang kita kenal sekota fikih semakin kan membahas tentang bab talak situng dan hukumah. Mon talak 3 kali sekaligus diucapkan itu jatuh talak 3 apa yang ke situng. Tore pikir. Dia membahas itu rekera membuat ate sajan semoga Allah nabuhunten. Enggak kan? Kan bab tolak Pak, kan hukumnya itu. Oh ini hanya pakun barloh marelo gelero orang marelo ate klasina kan gitu. Tentang bahasan tentang itu kan bukan pembahasan ateh itu. Sementara tafaqquh fiddin itu, al-fiqhu nikah dalam bahasa Arab artinya al-fahmu, faham. Nyata yang mencuri nikah menangkap makna nikah Pak. Kita sering mendengar punten
Aju tahu yang lo ngerti. Sekut gin mendengar pernyataan seperti itu. Itulah mungkin tahu hukum tahu ini, tapi lo dalam ke ate. Itu yang tahu, tapi lo paham. Itulah kan bahas. Mulai boleh bahas Imam Ghazali. Bagaimana membebaskan budak. Jadi membahas tentang pembebasan budak. Perjanjiannya harus jelas, saksinya harus jelas. Kalau dipikir memang ada urusannya diatur. Kemudian li'an itu melaknat. Asompa nega. Lakeh binih nega. Mun li'an nega, maka hubungan suami istrinya putus seumur hidup. Beda bi telak telok, Pak. Mun telak telok nikah, sepenting sebini mari alake boleh, ki bisa boleh, Pak. Tapi mun li'an seumur hidup, nggak bisa kembali. Nah, pembahasan ini cepat Imam Ghazali kan jauh dari ate, Pak. Bab hukum nikah kan sibuk di nikah. Tapi bagaimanapun nikah ilmu. Akad sewa. Membahas tentang sewa menyewa, kira-kira ate norok na punten. Maksudnya ate saja takut Allah na pada gimana kandang. Nah, kesibukan dengan hanya sebatas membahas itu saja, itu tidak mendatangkan peringatan de apa, tidak mendatangkan ate saja sema de Allah. Jadi fikih itu mentepak bab sholat, bab pasah masih ada hubungannya dengan ate. Jadi membahas fikih-fikih yang semacam itu tidak mendatangkan peringatan dalam ate dan tidak menyebabkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya fokus kepada hal-hal yang seperti itu saja cepon Imam Ghazali dan berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama, itu bisa membuat hati semakin keras dan bisa melepaskan rasa takut kepada Allah dari dalam hati. Sebagaimana kita saksikan hari ini cepot Imam Ghazali ini tahun 500 Hijri ya Pak, benih semangken ini kan suncaran boleh bonan. Gusti Allah ada bu lahum qulubun la yafqahuna biha. Nikah dalilnya Imam Ghazali. Mereka punya hati tapi lo ngerti ayat-ayat Allah. Hati lah lo noro maksudnya. Lo noro. Bagaimana fikih itu tidak hanya sekedar membahas tentang ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Fikih itu lebih dalam dari itu cepon Imam Ghazali. Fikih itu harus melibatkan ate. Mun hanya sekedar tahu hukum halal haram ate nolo noro, itu termasuk kepada taksis, penyelewengan makna fikih yang sebenarnya cepon Imam Ghazali. Sesungguhnya fikih ya, dan pemahaman secara bahasa itu dua nama tapi dengan satu makna. Jadi qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak paham dengan ayat-ayat Allah, tidak paham dengan tanda-tanda kebesaran